kinerja guru, yang kedua nanti penilaian kinerja kepala sekolah, di mana di dalamnya nanti akan ada substansi yang kita akan paparkan, disusul dengan penjelasan teknis secara teknologi atau sistem yang nanti juga akan dipandu oleh Mbak Riri. Jadi untuk bagian awal, kami akan coba sampaikan terkait dengan substansi penilaian kinerja untuk pengelolaan kinerja kepala sekolah. Jadi di bagian ini Bapak Ibu, barangkali kita ingin mengingatkan kembali bahwa tata kelola guru kita ada dua perspektif yang perlu kita sama-sama pahami dan juga cermati, di mana dalam konteks pertama memang kita mengikut pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, didukung dengan peraturan turunannya PP 74 dan juga PP 19 2017. Memang ekosistem tentang guru dan dosen ini kita akan turun lagi kepada Permendikbud 7 2025 untuk konteks penugasan guru sebagai kepala sekolah dan juga Permendikbud nomor 11 tahun 2025 tentang beban kerja guru. Lalu di sisi lain kita juga punya perspektif guru juga akan ada irisan sebagai aparatur sipil negara. Nah, maka dari itu kita juga menginduk atau mengikut pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang sebelumnya kita tahu kita punya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2012 tentang aparatur sipil negara. Dan ada beberapa peraturan turunannya terkait dengan penilaian kinerja PNS, manajemen PNS, termasuk tadi manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Lalu dalam konteks kepegawaian, kita juga memiliki dalam konteks ini adalah Permenpan Nomor 1 Tahun 2023 tentang jabatan fungsional, di mana juga mengatur salah satunya adalah terkait dengan di JF yang di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau kita sebut saat ini adalah JF Guru, di mana dalam konteks ini irisan antara Permenpan 1 2023 dengan peraturan-peraturan yang terkait dengan guru dosen di bawah naungan Kemendikbud ini dituangkan dalam Permenpan Nomor 21 tahun 2024 tentang jabatan fungsional guru. Tentu kita juga mengetahui bahwa turunan dari PP nomor 30 2019 dalam konteks ini yang juga kita tahu sering kita sebut adalah Permenpan nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja aparatur sipil negara yang berlaku untuk semua pegawai aparatur sipil negara baik itu PNS maupun P3K. Namun demikian, meski Permenpan nomor 6 2022 ini juga sudah diperkuat dalam Permenpan nomor 1 2023, namun kita juga mengetahui terdapat kebijakan transformasi yang juga dijalankan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai instansi pembina dari JF Guru itu sendiri. Maka seluruh peraturan ini dengan ekosistem yang tadi ada dua irisan tadi, maka muncullah kebijakan transformasi tata kelola guru sesuai dengan alat regulasi yang ada, khususnya pengelolaan kinerja guru yang mendapatkan penugasan sebagai kepala sekolah untuk konteks ini. Lalu dalam rangka menindaklanjuti PP nomor 30 2019 yang tadi sudah kita paparkan sebagai turunan dari Undang-Undang ASN, Kemenpan RB pada tanggal 3 Februari menetapkan Permen nomor 6 2022 yang di dalamnya mengatur terkait dengan pengelolaan kinerja pegawai ASN. Oleh sebab itu, dalam teknisnya untuk tahap penilaian dari total 4 tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan pembinaan, kemudian juga ada penilaian, dan keempat tadi ada tindak lanjut. Untuk tahap 3 penilaian kinerja ini, Kemenpan RB mengeluarkan SE atau surat edaran Menpan RB nomor 3 tahun 2023 yang terbit tanggal 31 Januari 2023 tentang tata cara penetapan predikat kinerja organisasi dan pegawainya. Jadi ada tiga tata cara memang yang diatur dalam Permen 6 2022 yang dijabarkan dalam SE Menpan RB nomor 3 tahun 2023. Pertama yaitu adalah menetapkan capaian dan predikat kinerja organisasi terlebih dahulu. Dalam konteks ini kalau sekolah berarti ada satu pendidikannya, sementara kalau nanti dalam konteks kepala sekolah nanti adalah capaian kinerja dari satu pendidikan yang dipimpin oleh kepala sekolahnya. Setelah itu muncul pola distribusi predikat kinerja pegawainya. Jadi dari capaian kinerja organisasinya, maka baru bisa kita menetapkan pola distribusi dengan formula yang nanti kita akan coba sampaikan. Lalu yang ketiga, baru kita setelah mendapatkan pola distribusinya, kita bisa kemudian menetapkan capaian predikat kinerja individu pegawai dalam satu organisasi sesuai dengan kontribusi dalam kinerja organisasi dalam yang dilakukan oleh pegawai tersebut. Jadi tiga tahapan ini mulai dari kinerja organisasi, pola distribusi predikat pegawai terhadap kinerja organisasi sampai dengan predikat kinerja pegawai ini merupakan tahapan-tahapan yang perlu dilalui untuk sampai ke dalam predikat kinerja seorang pegawai melalui penilaian kinerja di dalam ruang GTK.
Jadi tiga tahapan tersebut dalam konteks kepala sekolah untuk guru kita nanti akan ada bahasan tersendiri. Itu aktor-aktor yang sangat berperan penting dalam hal ini adalah kepala dinas pendidikan. Jadi yang menetapkan capaian, predikat kinerja organisasi, kemudian pola distribusi sampai dengan nanti kinerja pegawai itu adalah kepala dinas pendidikan sesuai dengan kewenangan. Jadi dalam ini kita berikan bintang. Memang ketika memberikan predikat dan lain sebagainya ini, kepala dinas pendidikan itu juga meminta atau dapat mempertimbangkan input atau masukan dari kepala cabang dinas untuk konteks provinsi bagi yang memiliki cabang dinas atau juga kepala bidang atau pengawas sekolah melalui yang kita sebut sebagai tim kinerja. Jadi itu tata cara yang kita lalui. Kemudian dalam konteks tadi kita sebut mengilustrasikan apa yang tadi sudah menjadikan tahapan. Jadi gambar di samping ini merupakan contoh hasil predikat kinerja organisasi atau kita sering sebut sebagai PKO atau disingkat PKO lah tadi ya, yang nanti diakses oleh pun kepala sekolah. Jadi mengacu pada perumpamaan nomor 6 2022 ini, nanti PKO ini akan digunakan untuk menetapkan predikat kinerja pegawai gitu. Jadi nanti dalam konteks ini nanti kira-kira apa namanya akan ada minimal berapa pegawai yang nanti akan mendapatkan predikat sangat baik, baik, butuh perbaikan, kurang, hingga sangat kurang. Jadi dalam konteks ini kita memberikan contoh ketika satu predikat kinerja organisasi ini baik, maka minimal jumlah kepala sekolah itu yang di bawah dinas pendidikan ini itu juga minimal 50% yang wajib berpredikat baik. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Jadi nanti populasi luar minimal ini itu juga tetap bisa mendapatkan predikat kinerja sesuai dengan kebijaksanaan dari pejabat penilai kinerja. Mungkin itu dari saya, Bu Suhartini, Mbak Riri. Eh, Kira-kira kita mungkin tidak sabar lagi untuk melihat seperti apa teknis dalam sistemnya. Saya persilakan kepada Mbak Riri untuk memberikan gambaran lebih lanjut. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Agwi atas paparannya. Mungkin saya lanjutkan lagi untuk menyempurnakan apa yang sudah dijelaskan oleh Mas Agwi sebelumnya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Perkenalkan, nama saya Amarina Ananda Baskoro atau Bapak Ibu bisa panggil saya Riri. Di mana untuk pada sesi kedua kali ini, untuk menyempurnakan apa yang sudah dijelaskan oleh Mas Agwi barusan, saya ingin menjelaskan terkait dengan teknis dan juga akan mendemonstrasikan tahap penilaian dari pengelolaan kinerja kepala sekolah, di mana mungkin Bapak Ibu sebelumnya sudah pernah melaksanakan tahap penilaian gitu ya, apa yang sudah dilaksanakan di tahun lalu, kurang lebih akan diimplementasikan juga di akhir tahun ini. Bedanya adalah Bapak Ibu dulu melakukannya di 2 periode, sekarang Bapak Ibu hanya melaksanakan di 1 periode pada tahun ini. Dan nantinya pun juga saya akan menjelaskan sedikit terhadap fitur-fitur baru yang Bapak Ibu bisa manfaatkan pada proses penilaian dari pengelolaan kinerja kepala sekolah. Harapannya proses Bapak Ibu nantinya pada tahap penilaian ini akan jauh lebih mudah dan bisa lebih baik lagi gitu ya ke depannya. Mungkin saya izin untuk menjelaskan sedikit gitu ya untuk tahapannya. Kita bisa next ke halaman selanjutnya. Oke, nah untuk tahapan dan proses penilaian pada pengelolaan kinerja kepala sekolah akan diawali pada dari tim kinerja. Mungkin ini bisa di refresh kembali ya, punten untuk Bapak Ibu operator yang sedang menjalani screen-nya. Oke. Baik, jadi untuk yang pertama yang perlu harus dilakukan adalah untuk dari tim yang akan melakukan penilaian pada pengelolaan kinerja kepala sekolah itu akan dilakukan oleh beberapa aktor gitu ya, yaitu ada Bapak Ibu dari tim kinerja, yaitu yang terdiri dari pengawas sekolah dan juga Bapak Ibu kepala dinas pendidikan yang ada di wilayahnya masing-masing. Dan nantinya dari sisi kepala sekolah akan menerima gitu ya dokumen evaluasi kinerja, di mana
Yang pertama yang perlu dilakukan adalah dari tim kinerja bisa memastikan kembali gitu ya dokumen-dokumen pada tahap pelaksanaan yang sudah dilaksanakan oleh kepala sekolah itu sudah sesuai dan sudah benar dan yang pastinya juga sudah selesai, di mana nantinya